Formal Bapak izin kami hitung 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 siap Bapak. Mengandung izin Bapak 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 siap Bapak. Siap, mohon izin Bapak 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 siap Bapak. Kami hitung 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 salam mengandung ya Bapak. Izin 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Kami hitung Bapak 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 siap Bapak.
penasihat daerah KPU Sumatera Utara yang kami hormati, Ketua DPD Sumatera Utara yang kami hormati, pembina beserta jajarannya, perlu kami sampaikan kepada kita keseluruhannya bahwa acara musda yang kita buka bersama adalah merupakan wujud kebersamaan kita untuk memilih bakal calon Ketua KPU Polri Sumatera Utara masa bakti 2025-2030. Dan di sini pertama-tama kami akan bacakan menyangkut tentang pengesahan quorum dalam sidang paripurna pertama. Musyawarah Daerah 5 Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Surat keputusan nomor sekian 01 garing Musda 5 Romawi garing KBBP Polri garing Sumut garing 9 Romawi garing 2025 tentang quorum musyawarah daerah kelima KBBP Polri Sumatera Utara. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa pelaksanaan musyawarah daerah kelima KBBP Polri Sumatera Utara diselenggarakan di Aula Dina Brata Polda Sumut Rabu tanggal 24 September 2025. B. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan musda 5 KBBP Polri Sumatera Utara di mana perlu menetapkan quorum musda kelima KBBP Polri Sumatera Utara, mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KBBP Polri, memperhatikan 1. Panitia pengarah musda kelima KBBP Polri Sumatera Utara. 2. Jumlah peserta musda kelima KBBP Polri Sumatera Utara yang hadir. 3. Pendapat dan saran dari peserta musda 5 KBBP Polri Sumatera Utara, memutuskan menetapkan quorum musyawarah daerah ke-5 KBBP Polri Sumatera Utara. Ke-1, jumlah peserta yang hadir 24 peserta dari resort yang ada di Sumatera Utara, dan diikuti peserta dari pusat 1 suara, daerah 1 suara, pembina 1 suara, penasihat KBBP 1 suara. Jumlah peserta pada hari ini 28 peserta. Kedua, dengan demikian quorum sidang terpenuhi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi KBBP Polri. Ketiga, sidang paripurna musyawarah daerah kelima KBBP Polri Sumatera Utara mau dinyatakan sah untuk dilanjutkan. Ditetapkan di Medan pada tanggal 24 September 2025. Musyawarah daerah kelima Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Panitia Steering Komite Ketua Heri Tobias Hak, Sekretaris. Instruksi sebelum disahkan sebentar, izin ya dari pimpinan daerah. Saya tadi menyimak ada unsur dari penasihat. Ada orangnya. Kita nggak lihat ini unsur dari penasihat. Bapak ada Dewan Penasehat Pak Mulyadi. Saya sebagai masukan penasihat. Oke. Mau dijemput pembina. Mau dijemput. Ditambah tadi 24 dari resort, ditambah pusat 1 suara, daerah 1 suara diwakili penasihat pembina 1 suara, penasihat tidak ada.
tim EC. Jumlah perlu kami garis bawahi saat ini, jumlah peserta 24 dari resort ditambah pusat, daerah, dan pembina. Jumlah keseluruhan 27 suara peserta Musda kelima pada hari ini. Tiap saja satu-satu. Jadi biar transparan semua, nanti pesertanya itu siapa aja. Resort A, resort B, ada muncul lagi pertanyaan. Baik, terima kasih dari pimpinan pusat. Jadi untuk bisa memastikan daftar peserta Musda, di mana dalam hal ini dari beberapa resort, untuk memastikan kembali, di sini tercantum yang sudah melakukan absensi dari resort Medan, itu atas nama Enda Satria. Hadir ya? Oke. Selanjutnya dari Deli Serdang atas nama Donar Agustinus Siregar. Hadir? Dari dalam perjalanan. Ya. Sebentar, nanti kita pertimbangkan. Ya, nanti kita pertimbangkan. Saya teruskan dulu sebentar. Selanjutnya dari Langkat Martin Tarigan. Hadir ya. Selanjutnya dari Tanah Karu, Resort Tanah Karu, Bapak Hervin Pranoto Sembiring. Hadir ya. Selanjutnya dari Resort Simalungun atas nama Bapak Sofian Mangutu. Hadir ya. Kemudian dari Resort Tapanuli Utara itu atas nama Bapak Bintang Simorangkir. Ya. Kemudian dari Resort Tapanuli Selatan atas nama Juliansyah Harhab. Hadir ya? Hadir. Kemudian atas nama dari Resort Tapanuli Tengah atas nama Bapak Sofian Barus. Hadir. Selanjutnya dari Polres Dairi, dari Resort Dairi itu atas nama Bapak Doni Simanjuntak. Hadir ya? Kemudian dari Resort Materi Natal atas nama Bapak Alham. Hadir ya. Kemudian dari Resort Lawan atas nama Rahmansyah. Hadir. Kemudian dari Serdang Bedagai, Resort Serdang Bedagai atas nama Bapak Feli Hasdar Sinaga. Hadir? Hadir. Kemudian dari Resort Pematang Siantar atas nama Hormidah Megawati. Hadir. Kemudian dari Resort Toba atas nama Hotmei Sinuran. Kemudian atas nama dari Resort Padang Sidempuan atas nama Bapak Tris Widodo. Hadir. Kemudian dari Resort Papak Barat atas nama Bapak Charles Belulu. Kemudian dari Resort Tanjung Balai Bapak Ibnu Farid Hasibuan. Hadir ya. Kemudian dari Resort Sibolga Bapak Monang Siopi. Hadir. Kemudian dari Resort Batubara atas nama Ibu Siti Aisyah. Hadir ya. Kemudian dari Resort Binjai atas nama Bapak Elika Toro. Hadir ya. Kemudian dari Resort Asahan Bapak Syawal Pasaribu. Hadir. Selanjutnya dari Resort Labuan Batu Selatan atas nama Bapak Chandra. Hadir. Kemudian dari Resort Labuan Batu atas nama Roni Siaan, Bapak Roni Siaan ya. Selanjutnya dari Resort Padang Lawas atas nama Bapak Ali Musa Siregar. Nah kemudian dari Resort Nias Bapak Henrikus Arepa tidak hadir ya. Ini memang kami tidak menghitung tadi karena di sini tidak ada yang menandatangani sehingga kami tidak melakukan penghitungan. Kemudian dari Resort Tebing Tinggi Bapak Ridwan Siaan hadir ya. Sehingga terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini selain daripada Resort Deli Serdang tidak melakukan absensi ada maaf, namun tidak
hadir pada hari ini ya, sehingga kami tidak memasukkan resolusi ini sedang ke dalam forum ya, demikian ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ketua ST, silakan. Sebentar Pak, Bapak instruksi dari mana Pak, perkenalkan? Iya, perkenalkan biar kami pun lebih memahami. Kalau kami ST ini mengenal Pak Taufik kan, jadi buat Bapak tersebut. Ada yang kami ragukan, saja sebagai putra putri Polri. Boleh saya lakukan? Coba dulu Tana Karo dan Toba, apakah memang itu sama-sama yang kami ragukan atau tidak? Kita ini sama keluarga besar putra putri Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa terkait mengenai tentang keberatan Bapak tadi, Pak Taufik, mengenai tentang keraguan dan lain sebagainya, pada prinsipnya nanti itu akan dibahas terkait mengenai tentang peserta dalam hal ini mempunyai hak suara sesuai dengan pasal 21 ya tata tertib kami. Jadi oleh karenanya Bapak tetap tenang dulu, kalau memang ada sanggahan keberatan nanti akan dipertimbangkan, karena kebetulan di sini ada Ibu Kakak dari pimpinan pusat seperti itu ya. Jadi terlalu prematur Bapak untuk menanggapi hal itu gitu loh. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dulu sebentar Pak. Jadi catatan, bukan Iya, jadi catatan nggak apa-apa. Jadi artinya akan dilanjutkan selanjutnya oleh Ketua ISTI, dipersilakan dengan segala hormat. Ditetapkan di Medan pada tanggal 24 September 2025. Musyawarah Daerah Kelima Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Panitia Steering Komite Ketua Heri Tobing, Sekretaris Budi S. Semandikan Esa Abraham. Silakan. Oke, baik, terima kasih saudara Seri Sinaga. Jadi senang lagi. Ini kita melihat ada tadi di pasal 21 yang peserta dan atau delegasi yang memiliki hak suara adalah satu A. Unsur Dewan Pimpinan Pembina, unsur Dewan Nasihat, unsur pimpinan pusat, unsur pimpinan daerah, dan unsur pimpinan resort. Oke, kami di sini sebagai pimpinan resort. Di dalam PO yang ditandatangani oleh Ketua Umum kita itu ada di bab 5 hak suara dan hak bicara pasal 7 poin 3, peserta dapat kehilangan hak suaranya apabila dalam masa periodisitasnya tidak melaksanakan munas, musda, musrek sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ini perlu catatan. Selama kepemimpinan Pak Bonakau, ada berapa yang melaksanakan musrek? Kami mencatat ada beberapa. Apakah semua punya hak? Karena di sini disebutkan di peraturan organisasi dikuatkan lagi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih atas statementnya dari Bapak. Bapak apa tadi dari Polres Resort mana Pak? Izin? Sedang lagi. Nah, jadi terkait mengenai tentang statement dari pihak Resort sedang lagi, seperti yang saya sampaikan, kami sampaikan bahwa terlalu prematur Pak terkait itu. Kami belum membaca taktik dulu, gitu loh. Ini masih awal. Kami menyampaikan forum, menyampaikan tentang teknis-teknisnya. Nanti akan kita bahas mengenai statement Bapak. Kami sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan tadi. Artinya itu bisa menjadi pertimbangan kami, ya, menjadi bahan kami untuk melakukan pertimbangan.
Tapi berikan kesempatan dulu kami untuk membacakan tatibnya. Jadi perlu dipahami bahwa tatib ini yang di hadapan Bapak Ibu sekalian itu merupakan legal standing kami gitu loh. Itu dasar kami, dasar hukum kami. Jadi kami di sini bukan berbicara hanya berdasarkan argumentasi pemikiran pribadi kami, tapi acuannya adalah tatib dan PO nomor 5. Ya, itu mungkin disahkan oleh pihak ketua umum nanti disampaikan oleh ketua umum sebelumnya. Nah, tolong izinkan kami, ya dipersilakan untuk mempersilakan waktu kepada Bapak Ketua SC untuk menjelaskan. Terima kasih. Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 September 2025, Musyawarah Daerah 5 Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara pada Steering Komite Ketua Ekonomi Sekretaris Budi SHMH, anggota Rizal Sebuya, 2 Stadudin, 3 Dimas. Selanjutnya kita masuk kepada pembacaan dan pengesahan jadwal acara dan tatib atau daftar tatib Musda kelima KBP Polri Sumut. Musyawarah Daerah kelima Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Surat keputusan nomor 02 garing Musda 5 Rumai garing KBP Polri garing Sumut garing 9 garing 2025 tentang jadwal acara Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang a. bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara diselenggarakan di oleh Dinas Perdataan Polda Sumut Rabu 25 September 2025. B. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara dipandang perlu menetapkan jadwal acara Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KBP Polri. 2. Peraturan organisasi. Memperhatikan 1. Panitia pengarah Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara. 2. Pendapat dan saran dari peserta Musda kelima KBP Polri memutuskan menetapkan jadwal acara Musyawarah Daerah kelima KBP Polri. Ke-1. Jadwal acara ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan KBP Polri Sumatera Utara. Kedua, rumusan jadwal acara Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dalam dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 24 September 2025. Musyawarah Daerah kelima Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Panitia Steering Komite. Kedua, Musyawarah Daerah kelima Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara. Surat keputusan nomor sekian 03 garing Musda 5 Romawi garing KBP Polri garing Sumut garing 9 Romawi garing 2025 tentang peraturan tata tertib Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang a. bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara diselenggarakan di Aula Dira Prata Brimob Polda Sumut Rabu tertanggal 25 September 2025. B. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara dipandang perlu menetapkan peraturan tata tertib Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara mengingat 1. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KBP Polri. Memperhatikan 1. panitia pengarah Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara. 2. pendapat dan saran dari peserta Musda kelima KBP Polri Sumatera Utara memutuskan menetapkan peraturan tata tertib Musyawarah Daerah kelima KBP Polri Sumatera Utara. Ke-1. peraturan tata tertib ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah Daerah kelima
Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan tata tertib musyawarah rakyat kelima KPU Sumatera Utara. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara yang selanjutnya dalam peraturan tata tertib disebut KBPP Polri. 2. Musyawarah daerah kelima keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara yang selanjutnya dalam peraturan tata tertib disebut Musda kelima. Tadi Bapak menyatakan bahwa jadwal acara Musda. Sementara hari ini kami yang duduk di sini tidak mendapatkan rundown acara sama sekali dan jadwal acaranya. Apa saja urutannya? Kami belum mendapatkan. Dan tadi kami menunggu-nunggu juga nih apakah ada lagi yang mau dibagikan? Karena kan ada yang sudah dapat rundown acara. Ada? Tidak ada. Semalam saya sudah minta juga sama panitia kalau bisa dibagikan supaya kita tahu kapan dimulai, tahapannya seperti apa. Sementara tadi ketua di dalam surat keputusannya menyatakan jadwal acara. Setelah itu ada tatip. Sementara kami belum menerima. Apakah ada diprintkan? Kalau ada diprintkan, mohon bisa dibagikan kepada kami. Karena akan disahkan. Ya, baik. Kalau misalnya tidak kita mengacu kepada rundownnya, di sini pengesahan forum itu jam 10.45 Ibu. Jam 10.45 kalau kita mengacu kepada jadwal. Namun mengingat situasi tadi ada istirahat sholat makan isoma dan juga ada kata sambutan tadi dari ketua ibu ketua OKK kepada pembina dan lain sebagainya. Jadi acuan kami bahwa rundown ini adalah hanya mengacu kepada teknik pelaksanaan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ibu tadi kan menyatakan bahwa kenapa tidak diberikan, kan itu. Ibu jelas lihat aja di dalam tatipnya Bu. Ini yang penting dalam hal pembahasan musda, gitu loh. Iya makanya ini, mau ibu sebentar Bu. Iya sebentar, Ibu. Kalau kita setiap ada acara, kita selalu memegang rundown acara. Kalau waktu itu bisa mundur, itu ada toleransi fleksibel. Oke, terkhusus untuk ibu ini dipersilakan dulu kepada panitia memberikan harus rundown. semua peserta untuk mengetahui rundown acaranya. Bukan khusus saya. Semua. Baik, oke. Nggak boleh begitu bicara satu orang. Baik, jadi gini Bapak. Nggak boleh begitu. Iya, berikan kami kesempatan dulu untuk menjelaskan tadi, gitu Pak. Berikan kami kesempatan dulu. Jadi ketika kami memberikan pembacaan tatip, dipotong. Karena tadi di surat keputusan, tadi itu di dalam SK-nya Bapak menyatakan ada rundown acaranya. Oke. Makanya kami menuntut itu. Kalau Bapak tadi tidak menulis itu, mungkin kami tidak akan mempertanyakannya, itu saja. Terima Oke. kasih. Terima kasih masukannya Ibu. Oke, mau dilanjutkan lagi para Bapak Ketua ST untuk pembacaan tatipnya, silakan. Terima kasih. Mohon dibagi Pak, mohon instruksi. Mohon dibagikan kepada kami rundown acaranya. Terima kasih. Sebelumnya terlebih dahulu kami baca dulu mau apa, nanti nyusul mengenai rundownnya. Siap Bu? Oke, terima kasih. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara yang selanjutnya dalam peraturan tata tertib disebut KPU Polri. 2. Musyawarah daerah kelima keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara yang selanjutnya dalam peraturan tata tertib disebut Musda kelima dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KPU Polri Sumatera Utara. 3. Penyelenggara Musda sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah KPU Polri Sumatera Utara. Bab 2. Tugas dari pasal 2. 1. Menetapkan program umum dan kebijakan organisasi. 2. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus daerah KPU Polri Sumatera Utara. Instruksi Bapak. Selamat. Kalau bisa, ini hanya saran. Ketika kita membaca tatip, poin per poin, bab per bab, pasal per pasal, itu kalau bisa, kalau selesai satu pasal, Bapak bisa bertanya kepada ketua, apakah ini setuju atau tidak? Ketok. Jadi Bapak jangan langsung baca semua, perlu dipertanyakan. Bab 1 pasal 1, apakah sudah sesuai ada dipertanyakan?
Sama sampai Instruksi. siapa sih? Ini buat semua rekan-rekan, kami dari pengurus pusat berharap bahwa musyawarah ini adalah forum tertinggi kita. Dan ini adalah forum besar. Berharap kita semua ini karena anak-anak polisi, rata-rata semua anak polisi itu adalah orang-orang yang punya pendidikan. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu biar semua dengan hati dan kepala yang dingin. Nah, khusus untuk KPBD, pimpinan izin disampaikan per bab aja, karena semua kan sudah dibagikan ini. Jadi per bab aja, bab 1 ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, baru bahas. Kalau tidak ada langsung ketok. Bab 1 setuju ketok. Itu aja. Itu masukan dari kami. Oke, terima kasih dari Bapak Pimpinan Pusat. Kembali kita pertanyakan mengenai bab 1. Setuju? Bab 2, tugas dan wewenang. Instruksi belum. Di pasal 2, ini ada di pasal 2 ayat 1 menetapkan program umum dan kebijakan organisasi. Nah, di sini kan sudah ada kata-kata menetapkan program. Nah, harusnya panitia melampirkan program umum apa yang mau kita tetapkan. Karena saya lihat saya bolak-balik juga ke belakang, ini belum ada. Seharusnya dilampirkan, hanya masukan saja. Karena di sini ada kata-kata menetapkan. Jadi kalau mau kita tetapkan ada lampirannya program apa yang ditetapkan. Terima kasih kepada yang berusulannya kepada panitia. Kita buat catatan dari kita. Pasal 2 ayat 2, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus daerah dan pengurus Sumatera Utara. 3. Memilih ketua daerah. 4. Menetapkan dewan pimpinan daerah. 5. Memilih dan mengangkat anggota dewan penasihat daerah. 6. Memilih dan mengangkat pengurus daerah dan pengurus Sumatera Utara. 7. Menetapkan keputusan yang dianggap perlu. Bagaimana bab 2? Setuju? Saya mohon untuk penyempurnaan aja mungkin redaksi bahasanya di pasal 2 itu ayat 3 memilih ketua daerah. Ini kita kan sebutannya mulai dari pusat pimpinan pusat dan di tingkat provinsi pimpinan daerah ya. Jadi mohon penyempurnaan 3 ayat 3 memilih ketua pimpinan daerah. Ditambah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih bantuan dari saudara Kemal. Kita Baik, dilanjutkan. Ya, persilakan. Mohon perkenalkan dari mana, Pak? Resor mana? Saya dari resort dari Sedang dengan Seringan. Oh, Siap, salah. Ini bagian daripada oke. Terkait keberatan tadi mengenai tentang atribut ya daripada Deli Serdang. Pertanyaannya Bapak dari Serdang ini sebagai apa, Pak? Sebagai ketua, Pak ya? Atas nama Bapak Donar Siregar ya? Oke. Nah, tadi ada pihak yang keberatan terkait mengenai tentang uniform Bapak ya, yang tidak menggunakan baju ataupun uniform KBP Polri. Nah, terkait keberatan itu nanti pihak ISI akan mempertimbangkan ya, akan mempertimbangkan apakah Bapak diperkenankan untuk memberikan suara atau tidak, atau kami akan kembalikan nanti kepada pimpinan OKK ya, Ibu Ketua OKK untuk memberikan kesempatan atau tidak ya. Kami lanjutkan ya. Jadi perlu dipahami bahwa masing-masing Instruksi dulu. iya, silakan Pak. Saya bernama Bintang Simorangkir dari Kampung. Kepada panitia pelaksana penelitian mohon dimaklumi. Kalau memang istilahnya hal yang kecil seperti perlu kami yang dari jauh-jauh ini jenuh kami beda. Jadi yang real-realnya aja, kita kan udah habis ikut pemilihan ketua. Tolong dipersingkatkan karena undangan mentang-mentang di Medan. Jadi kami yang dari kampung-kampung ini pun merasa dokter juga. Kenapa kan kemarin itu dibahas? Bagus setelah dikumpulkan kian pengurus-pengurus Medan ini untuk
Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak. Jadi terkait mengenai statement dari pihak resor yang menyarankan agar membacakan tatib itu secara simpel-simpel aja, ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak daripada perwakilan ketua umum, maka kami dari ISIP menyampaikan bahwa kepada setiap resor masing-masing itu sudah memegang tatib, ya, sehingga kita tidak perlu membaca terlalu dalam terkait butir-butir pasal dari tatib ini, ya. Ada keberatan tadi dari pihak resor mana tadi Pak? Tapanuli Utara, mengingat waktu juga singkat, ya. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa dalam bab 3 tatib peserta dan peninjau, ya, di mana dalam bab 3 ini ada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, ya. Apakah peserta setuju? Ini tidak mengikuti ADRT. Oke. Jadi di ADRT itu jelas menyatakan bahwa peserta musda itu adalah di poin D itu tidak unsur pimpinan daerah tetapi pengurus daerah. Makanya tadi mungkin ada kesalahpahaman. Mau Bu, di pasal berapa? Pasal 3. Pasal 3 ayat berapa? Poin D. Poin D. Poin D, ya. Pengurus daerah. Nah, makanya tadi mungkin karena membaca tatib ini, panitia tadi salah menyambut para peserta. Tadi pengurus PDI dilarang masuk ke dalam ruangan karena mungkin membaca ini, karena ketidakpahaman. Jadi mohon maaf tadi Pak Bintang, bukan kita memperlambat ini, tapi kita meluruskan supaya benar sesuai ADART. Karena ini organisasi, panduan kita adalah ADART dan PO organisasi. Seperti itu. Baik, jadi masukan dari Ibu pasal 6 mau diperlihatkan, ya. Ini karena sedikit pasal 6. Setiap peserta dan peninjau, ya, wajib mematuhi. Kami juga tidak mau berlama-lama. Cuma satu persatu, apakah disetujui usul dari peserta atau tidak? Atau dengan peserta? Bagaimana kalau kalimat usul pada yang ditanyakan oleh Pak D, usul pimpinan daerah? Baik. Karena kalau usul itu kita tahu, bisa diwakili, tapi kita yang punya usul itu kita sendiri daerah. Kalimat usul itu tidak berkeluarga. Dipertanyakan, tapi kita yang tahu. Udah, paham ini Pak. Jadi untuk luruskan terkait mengenai tentang ada beberapa sangkaan ataupun keberatan, kami akan membaca surat balasan dari pimpinan pusat terkait mengenai tentang statement yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi. Mungkin ada yang bisa dibacakan oleh rekan kami, silakan. Jakarta 18 September 2025. Nomor surat dari pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri nomor 453 garing PP KB Polri garing 9 Romawi garing 2025 perihal balasan surat pelaksanaan musda kelima KB Polri Sumatera Utara kepada yang terhormat Ketua PD KB Polri Sumatera Utara Insinyur Bonal Banggal di tempat. Salam setia. Dasar 1. Surat nomor 16 garing OC garing Musda garing 5 Romawi garing KB Polri garing SU garing 8 Romawi garing 2025 tertanggal 28 Agustus 2025 perihal pemberitahuan penundaan pelaksanaan musyawarah daerah kelima KB Polri Sumatera Utara tahun 2025. 2. Surat nomor 18 garing OC garing Musda garing 5 Romawi garing KBP garing SU garing 9 Romawi garing 2025 tertanggal 11 September 2025 perihal pemberitahuan musyawarah daerah kelima KB Polri Sumatera Utara tahun 2025. 3. Rapat pengurus pusat KB Polri semua dengan dasar tersebut di atas. Dengan ini pengurus pusat KB Polri menyampaikan beberapa hal untuk dilaksanakan antara lain. 1. Menyetujui penundaan musda KB Polri Sumatera Utara. 2. Menyetujui rencana pelaksanaan musda kelima Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2025 sesuai dengan waktu dan kesediaan pembina untuk membuka
maupun menutup musda kelima tersebut. 3. Panitia musda kelima mengirimkan surat hasil audiensi dengan pembina untuk koordinasi terkait penetapan tanggal pelaksanaan musda kelima dan laporan kesiapan musda kelima KP Polri Sumatera Utara ke pengurus pusat KP Polri. 4. Panitia harus membuat surat permohonan kepada pembina untuk menerbitkan TR. Saya ulang sekali lagi, untuk menerbitkan TR kepada Polres di wilayah Sumatera Utara yang belum melaksanakan musres untuk hadir sebagai peserta dan sebagai momentum konsolidasi organisasi. Itu informasi masukan dari pusat pemerintah daerah. Jadi ini acuan panitia. Jadi panitia bukan nada-nada. Apa yang disampaikan pusat itu kita sampaikan itu musda. Setuju? Jadi begini, maksudnya kenapa saya angkat ini supaya tidak ada permasalahan di belakang hari ketika nanti terpilih ketua dianggap biasa karena suara yang memilih itu tidak sah. Nah, lempar saja ke bor. Ini kan keputusan dari kebijakan dari DPP. Nah, kalau memang bor menyetujui kita anggap itu sah. Oke, kita persingkat. Jadi peserta setuju ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai tentang ketua baru. Oke. Nah, selanjutnya dalam pasal 6 ya. Setiap peserta dan peninjau wajib mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh panitia pengarah Musda kelima KPP Polri Sumatera Utara, serta berkewajiban pula untuk mematuhi semua ketentuan yang diatur di dalam peraturan tata tertib yang dihadapan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu dasarnya ya, pasal 6 ya. Pimpinan sidang sebentar, kayaknya melewati tadi di pasal 4 ya, belum dibacakan dan belum diketok palu. Terima kasih. Oke. Pasal 4, setiap peserta musda kelima sebagai pasal 3 ayat 3 tadi di atas, bila berhalangan hadir harus menunjukkan surat mandat atau tugas yang ditetapkan oleh ketua resor. Setuju? Setuju. Ketok palu. Oke. Selanjutnya bab 5. Instruksi. Kalau itu disetujui, berarti tidak semua suara bisa hadir di sini. Karena tadi kan sudah menetapkan bahwa 29 resor yang sudah ditetapkan dianggap sebagai peserta. Kalau ada muncul lagi pasal ini, berarti nanti ada yang tereliminasi. Ibu paham ya Bu ya? Ya, berarti tereliminasi. Sekali lagi kami tegaskan ya. Kalau sekali kami tegaskan ya. Di dalam pasal 6, peserta harus patuh atas rancangan ataupun tatib ini. Nah, perlu kami garis bawahi di dalam pasal 3 di dalam pasal 3 musda kelima ya, pasal 3 tadi, peserta itu unsur pusat, pembina daerah, penasihat daerah yang tadi apa nih? Pengurus daerah dan unsur pimpinan resor. Jadi perlu dipahami, selain daripada itu tidak ada hak untuk memberikan suara dalam hal ini ya. Tapi begitu Bu, sebentar. Instruksi. Karena di sini ada celah yang menyatakan harus ada surat mandat, harus ada surat tugas. Nah, pertanyaannya, apabila salah satu resor tidak mempunyai surat mandat ataupun surat tugas dari ketuanya, tapi hadir di sini karena kita tahu surat SK pertama TR pertama dari Kapolda itu nilai jumlah daripada resor itu adalah 25. Sekarang bertambah jadi 29. Jadi ada resor yang tidak akan datang. Kemungkinan mereka tidak membawa surat tugas ataupun surat mandat. Apakah mereka bisa memberikan suaranya? Jadi Nah, itu seperti ini dulu. ya. Perlu dipahami bahwa terkait mengenai tentang poin 4 yang rekan kami bacakan tadi ya. Di sini adanya menerbitkan TR ke Polres, sehingga pihak daripada Polres ini acuannya adalah TR. Nah, itu satu. Dan yang kedua, terkait masukan itu tadi mengenai tentang mandat dan sebagainya, nanti akan kami pertimbangkan itu. Jadi mohon berikan kami kesempatan untuk membaca ini dulu tadi ini. Instruksi karena ini sangat sensitif.
Baik, untuk hal itu kami sampaikan kepada floor, ya. Apakah setuju? Setuju. Setuju ya. Oke. Selanjutnya terkait mengenai tentang bab. Oke. Terkait mengenai tentang bab 4 unsur-unsur kelengkapan. Di mana dalam hal ini ada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11. Di mana di dalam tatib ini sudah ditegaskan terkait tentang unsur kelengkapan, ya, terkait mengenai tentang ISC, panitia pengarah, kemudian terkait mengenai tentang demisioner, dan juga mengenai tentang UC, formatur dan sebagainya. Di dalam bab 4 ini, apakah setuju? Setuju. Oke, betul. Nah, masuk kepada bab 5 pembiayaan. Ya. Pembiayaan ini ada tertuang di dalam pasal 12 ayat 1. Pembiayaan musda didasarkan pada semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan musda sebagaimana diatur dalam PU KBP Polri pasal 4 ayat 1 ayat 3. Dan ayat 2, sumber pembiayaan musda dapat berasal dari A. dukungan calon ketua daerah, B. kontribusi pengurus dan anggota, C. bantuan pihak ketiga yang sah, tidak mengikat dan sesuai ketentuan organisasi. Apakah setuju? Setuju. Selanjutnya bab 6. Instruksi. Pembiayaan musda ini, apakah pengurus sebelumnya dibebankan apa tidak? Ketua sebelumnya apakah dibebankan apa tidak? Karena musda ini adalah tanggung jawab daripada ketua sebelumnya. Terima kasih. Oke, akan dijelaskan oleh Ketua SC. Oke, terima kasih. Menyangkut tentang bab 5 pembiayaan pasal 12 ayat 1 jelas dinyatakan pembiayaan musda didasarkan pada semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan musda sebagaimana diatur dalam PO nomor 5 KBP Polri pasal 4 ayat 3. Perlu kita garis bawahi bersama, tergantung kepada kita. Kami ada usul dari SD, kami usul dari panitia. Seandainya pemenang, kita katakan si A, dinyatakan bersedia menanggung segala pembiayaan musda kelima, dibebankan kepada peserta pemenang, kepada ketua pemenang. Gimana? Setuju? Izin pimpinan sidang, seperti pengalaman kita yang lalu ya pada saat musda 4 waktu itu yang terpilihnya saudara Gunawan Gaul ya, itu kan waktu itu ketua PD-nya saudara Syariful Sapri. Nah itu merupakan tanggung jawab dia pelaksanaan musda 4 itu di 2019. Setelah terpilihnya saudara Gunawan Gaul coba diinisiasi, dia juga saya membantu. Nah ini juga nanti harus dikonfirmasi kepada ketua terpilih. Ketua PD terpilih nanti hasil musda 2020. Terima kasih. Oke, itu makanya kita sampaikan kepada floor. Pemenang jadi ketua menutup segala pembiayaan pengeluaran untuk usaha kelima. Kita bebankan kepada ketua terpilih. Setuju? Instruksi. Kami sampaikan kepada terpilih pusat. Kalau dari tadi saya dengar setuju. Setuju itu yang tidak setuju itu di voting. Karena ini pembiayaan ini besar. Biaya misalnya 100 juta. Apakah disetujui atau enggak? Floor ini kan sebenarnya di dalam PO kita. Memang itu tugas kewajiban ketua PD. Kalau ada musyawarah selain itu bisa aja boleh. Bagi misalnya Helena terpilih kemudian mengambil biayanya, silakan. Kita masuk tak persetujuan floor. Pada calon yang pemenang bagaimana Sista Helena. Kalau dibilangkan kepada floor itu seolah jadi peraturan di kita itu semuanya bertanggung jawaban itu adalah ketua yang pertama, dia berkewajiban. Itu satu yang kelewat. Jadi jangan setuju floor
Yang pasal 4, tadi kan ada 25 yang dapat TR. Ternyata peserta jadi 29. Wah, itu nggak ada masalah. Asal 4 itu masih bisa membuktikan bahwa dia punya sket zaman Saiful Basri. Punya sket. Nah, kalau tidak punya sket, kita kan sebenarnya menghindari. Kenapa dibuka peluang oleh panitia? 4 itu boleh datang, ternyata terlupakan TR Polda. Maka dia wajib membuktikan. Nih, saya penduduk wilayah Resort A. Nih dulu sket saya. Kalau nggak dibuktikan pakai fakta, kemudian tolak. Mandat nggak ada juga tolak. Jangan setuju floor, itu bukan haknya floor. Dia datang dibolehkan jadi peserta. Kita punya koridor, aturan mainnya jelas gitu ketua. Jadi supaya jangan kita udah kotak-kotak nanti malah ucap kacir kita nanti pada saat pemilihan. Kita menghindari itu. Jadi di screening betul gitu. Yang TR sama yang bukan sama yang tadi. Soal musda, apakah yang punya hak suara atau tidak? Memang floor di voting aja. Ya. Kalau floor membolehkan yang belum musres dapat juga memiliki hak suara, itu floor kan itu. Bukan kita, pusat tidak, daerah juga tidak. Karena kewenangan musda ini hak penuh daripada resort yang menentukan di luar biaya. Tapi kalau biaya setuju dia begitu lama. Itu saja. Ada hal-hal yang nanti saya ini ya sempurnakan ya ke panitia. Terima kasih. Utara masa bakti 2025-2030. Dan ini kami sampaikan pertama kepada saudari Dr. Randa Helena Lumbanggal. Bagaimana pendapat saudara? Bersedia? Oke. Saudara Hilmar Silale Sanha bersedia menggunakan biaya jika bapak saya sebagai pemenang. Terima kasih pimpinan sidang. Cuma pertanyaan tadi. Jadi OPD, Musda berikutnya sama saya. Nggak saya anggap sama yang lain. Itu namanya komitmen ketua. Terima kasih. Oke, tadi sudah kita dengar penjelasan dari akan membantu panitia jika beliau dinyatakan sebagai pemenang Ketua KPU Sumatera Utara Prodi Masa Bakti 2025-2030. Selanjutnya mengenai tentang disampaikan oleh Ibu OKK Pimpinan Pusat menyangkut tentang peserta, kami jadikan acuan untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait mengenai tentang tatib juga di dalam bab 6 poinnya ini adalah persidangan dan rapat-rapat, di mana di dalamnya ada tertuang pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19. Ya, pasal 19. Di sini mengenai tentang persidangan dan rapat-rapat, ini merupakan mekanisme ya, di mana persidangan dan rapat-rapat itu terdiri dari sidang paripurna, rapat presidium, musda kelima, rapat formatur, dan pasal 14 itu intinya mengenai tentang panitia SC, pasal 15 tentang rapat presidium, pasal 16 tentang rapat formatur, pasal 15 terkait kewajiban pimpinan sidang dan rapat-rapat pasal 18 terkait mengenai tentang untuk setiap sidang itu dirisalah ya, tempat, waktu, hari, tanggal dan lain sebagainya. Pasal 19 pasal 19 di sini kelancaran terkait tatib sidang ya, mengenai tentang peserta mempunyai poin pasal 19 dan dalam pasal 19 ayat 7 peserta mempunyai hak interupsi atas persetujuan pimpinan sidang ya, untuk memberikan penjelasan, mengajukan prosedur, menegur pembicaraan lain, menjelaskan atau mendudukan persoalan. Jadi di sini khusus peserta ya yang mempunyai hak untuk memberikan interupsi. Nah, selanjutnya mengenai tentang pembicaraan terkait peserta, jika ada peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran
persidangan, ini perlu dipahami dalam ayat sub 11, jika ada peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran persidangan, maka pimpinan sidang memperingatkan agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, dan bila peringatan ini tidak diindahkan, maka pimpinan sidang dapat menyuruh peserta tersebut meninggalkan ruangan sidang. Jadi jelas ya, ini merupakan legal standing yang harus dipatuhi dan dipahami oleh peserta musda kelima. Untuk itu, apakah setuju? Instruksi pasal 19 poin terakhir. Di sini dinyatakan jika ada peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran persidangan, maka pimpinan sidang berhak yang mengeluarkan peserta. Pasal 19 ayat 11 poin terakhir. Nah, di sini harus jelas dinyatakan, kita sepakati bersama, yang perbuatan yang mengganggu persidangan itu perbuatan yang berbentuk apa? Jangan karena nanti orang instruksi dianggap mengganggu. Karena di sini juga ada hak untuk melakukan instruksi. Nah, jadi harus jelas perbuatan seperti apa yang mengganggu persidangan yang dikeluarkan dari persidangan. Baik, terima kasih masukannya. Nah, perlu dipahami bahwa Ibu jangan hanya membaca di ayat 11 itu. Ibu coba pahami dulu ayat 9-nya. Di situ sudah dijelaskan. Perlu dipahami ayat 9 ya, Ibu ya. Jika pembicara menggunakan kata-kata yang tidak layak atau mengganggu ketertiban ya, atau mengundang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan dalam tata tertib ini, maka pimpinan sidang dapat memberikan nasihat atau memperingatkan. Jadi perlu digarisbawahi ya, kata-kata yang tidak layak dan mengganggu ketertiban. Ya, ini legal standingnya, harus pahami ya. Jadi para peserta harus memahami ini dalam butir-butir pasal. Apakah setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Ini kita kan untuk bersama-bersama dan kebaikan organisasi. Saya coba dicek kembali di pasal 16 itu tadi mengenai informator. Ini harus kita tegas apakah nanti bentuk tunggal atau bagaimana informatornya. Terima kasih. Oke. Terkait mengenai tentang pasal 16 ya, rapat tim formatur harus dihadiri seluruh anggota tim formatur dan dipimpin oleh ketua formatur. Jadi dalam PO nomor 5 ya, peraturan organisasi nomor 5 jelas tertuang di dalam pasal 17 terkait mengenai tentang formatur, di mana Ayat 2 poin E-nya, unsur pimpinan resort. Sesuai tadi yang pimpinan bacakan, bahwasanya dasar kita ini adalah agenda RT dan PO. Di dalam peraturan organisasi nomor PO garis nomor 5 garis DBP garis KBP Polri garis 5 Romawi garis 22 2022. Bab 5 hak suara dan hak berbicara. Pasal 7 1. Peserta yang memiliki hak suara dalam Munas, Musda, Musres, Mursek adalah kepengurusan yang masa priorisasinya masih berlaku sesuai surat keputusannya. 2. Peserta yang telah memperoleh perpanjangan masa bakti kepengurusan untuk melaksanakan Munas dan Musda Musres Musek maksimal 6 bulan sejak surat keputusan terakhir perpanjangan diberikan
untuk mendapatkan hak suara. Sebagai momentum konsolidasi organisasi, Bapak. Sehingga kami mengacu kepada legal standing yang ada, Pak. Karena kita mengacu kepada komando pimpinan pusat. Nah, perlu dipahami bahwa PO ini yang kita pegang ini, mohon izin Pak, ini produknya pusat, Pak. Sehingga kita harus paham dan memahami langsung, ya, ataupun menjalankan PO yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal penetapan ini sudah melakukan serangkaian evaluasi, ya, melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari pimpinan pusat. Mungkin itu kami sampaikan, Pak, ya.